الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه ومبلغ رسالاته وسيد خلقه أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين والصلاة على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. Segenap umat Islam, kami ucapkan selamat hari raya pada hari ini. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar lillahil hamd. Alhamdulillah ala ma hadana wa lahu syukru ala ma aulana. Sampailah kita pada hari raya, hari yang fitri, hari di mana Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan rahmat dan ampunannya menjadikan kita semua seperti bayi yang baru lahir. Semua keburukan-keburukan amal kita diampuni. Kita diberi rahmatnya, kita diberi berkahnya, kita diberi ampunannya, dan kita diterima kembali sebagai hamba yang kembali kepada fitrahnya. Kita kembali diberi kesempatan untuk mengisi buku amal kita dengan berbagai macam keindahan perbuatan dan ucapan. Setelah sekian lama kita kotori buku amal kita dengan berbagai macam keburukan dan dosa-dosa. Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam doa yang diajarkan oleh Ar-Rasul dan keluarga sucinya, saat kita keluar rumah, ketika kita hendak melaksanakan sholat Id seperti ini, doa cukup panjang. Saya ambil bagian tertentu. Ketika doa itu berbunyi seperti ini, walakin ataituka khadi'an muqirram bidhunubi wa isaati ila nafsi. Doa ini sebelumnya bercerita bahwa ya Allah, mungkin kami sebagai hamba, kami belum pandai memanfaatkan kesempatan bulan puasa, kesempatan saat kami menjadi tamu-tamu. Mungkin kami belum pandai memanfaatkan saat-saat terbaik itu, saat kami mendapat predikat sebagai duyufur rahman. Kami mengakui kekurangan kami mengakui kealpaan kami mengakui sifat abai kami atas kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Walakin ataituka khadi'an, tapi ya Allah, akhirnya aku pun sampai pada hari ini. Dan di hari ini aku keluar rumahku dalam keadaan aku menundukkan kepalaku. Aku mengakui dosa-dosaku. Aku mengakui keburukanku. Fa ya azim, ya azim, ya azim. Kita memanggil Allah dengan wahai zat yang maha agung, wahai zat yang maha agung, wahai zat yang maha agung.
Ighfir liyal azim min dhunubi, ya Allah, Engkau Maha Agung. Betul, aku punya dosa-dosa besar, tapi besarnya dosaku dibandingkan dengan keagunganmu tidak ada apa-apanya. Wahai Zat yang Maha Agung, wahai Zat yang Maha Besar, wahai yang lebih besar dari segala-galanya, dosa-dosa besar kami di hadapanmu kecil. Engkau punya kekuasaan untuk mengampuni dosa-dosa kami. Fa innahu la yaghfiru dzunubal idham illa anta, ya la ilaha illa anta. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa yang besar kecuali Engkau, ya Allah yang Maha Agung, yang Maha segala-galanya, ya Arhamar Rahimin. Ketika seorang muslim hendak meninggalkan Ramadan, Ar-Rasul dan keluarga sucinya juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita berpisah dengan Ramadan. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Jabir bercerita bahwa suatu hari di akhir Jumat dari bulan Ramadan, aku datang menemui kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma absara bi qala li, ketika Ar-Rasul melihat aku, kata Jabir, Rasul menyapaku seperti ini, ya Jabir, wahai Jabir, hadza akhiru jumu'atin min syahri Ramadan, ini adalah Jumat terakhir dari bulan Ramadan. Fawaddi'hu, maka ucapkan salam perpisahan. Jumat terakhir, belum berakhir Ramadan, tapi di Jumat terakhir Ramadan, Ar-Rasul mengatakan kepada Jabir, wahai Jabir, ini Jumat terakhir dari bulan Ramadan. Fawaddi'hu, ucapkan salam perpisahan kepada Ramadan. Waqul, dan katakan, bagaimana cara kita berpisah dengan bulan Ramadan di Jumat terakhir. Rasul juga mengajarkan dalam sebuah untaian doa. Rasul mengajarkan kepada Jabir, katakan wahai Jabir, Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iya. Ya Allah, seandainya akhirnya aku keluar dari bulan Ramadan yang luar biasa ini, ya Allah, jangan jadikan ini adalah pertemuan terakhir kami dengan bulan Ramadan. Fa in ja'altahu, namun kita manusia, kita ini ada ajalnya, ada waktunya. Kita tidak mungkin hidup selamanya. Pasti kita akan mati, pasti kita akan mempunyai Ramadan yang terakhir. Ya Allah, seandainya Ramadan yang kemarin ini adalah Ramadan terakhir bagiku, fa in ja'altahu, seandainya Engkau dengan ketentuanmu, dengan takdirmu menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kami, faj'alni marhuma, maka pastikan aku telah mendapat rahmatmu ya Allah, wala taj'alni mahruma, dan jangan Engkau jadikan aku orang yang tidak menerima rahmatmu. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Ar-Rasul kepada Jabir. Lalu Rasul menjelaskan, fa innahu, kata Rasulullah, man qala dzalik dhafara bi ihdal husnayain. Hamba yang sempat mengucapkan perpisahan dengan Ramadan dengan doa seperti yang diajarkan tadi, kata Ar-Rasul, dia akan mendapatkan satu dari dua kebaikan. Imma bi bulughi syahri Ramadan min qabil, ada kalanya dia diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Wa imma bi ghufranillah wa rahmati, atau kalau tidak, Allah pastikan dia mendapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mengenal salah seorang arif besar di zaman ini, almarhum Asy-Syaikh Bahjat Quddisa Sirruh. Di antara pesan yang beliau sampaikan, Syekh Bahjat berkata, yajibu ayya'lama saghiruna wa kabiruna. Kata beliau, ini pesan dari seorang arif yang wasil, seorang sufi yang telah sampai pada makom-makom yang sangat tinggi. Dia berpesan, tidak yang besar, tidak yang kecil dari kita harus mengetahui hal ini. Annat tariq al-wahid lis-sa'adah ad-dunyawiyah wal-ukhrawiyah, bahwa satu-satunya jalan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak ada jalan lain, hanya jalan ini. Dan yang menyampaikan ini adalah seorang arif yang wasil, seseorang yang telah melalui jalan-jalan
suluk seorang hamba. Dia pesankan bahwa satu-satunya jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa itu? Hiyal ubudiyatu lillahil azim. Hanya penghambaan, hanya ketundukan dan kepatuhan kepada Allah yang Maha Agung. Wal ubudiyah, apa sih maksudnya penghambaan? Apa maksudnya ubudiyah? Apa maksudnya kita tunduk? Ada artinya penghambaan dan tunduk itu. Dan beliau menjelaskan, wal ubudiyah, apakah dalam sholat-sholat yang panjang? Apakah dalam umroh dan haji yang berulang-ulang? Apakah dalam sholat-sholat malam yang panjang? Bukan. Itu bagian daripada ibadah, tapi bukan itu intinya. Inti daripada ubudiyah adalah hiya fi tarkil maksiyah. Kita meninggalkan maksiat. Kita meninggalkan berbagai macam kejahatan dan keburukan, penyakit-penyakit hati. Jauhkan diri kita dari dosa-dosa. Itu adalah inti daripada ubudiyah ataupun penghambaan. Adapun nanti amal-amal, sholat itu hanya menyempurnakan ubudiyah. Tapi inti ubudiyah adalah kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-Sayyid Ibn Tawus yang riwayat-riwayatnya banyak dimuat dalam kitab Mafatihul Jinan, ketika berpesan di hari seperti hari raya ini, biasanya seorang muslim dia setelah sekian hari berpuasa, setelah sebulan berpuasa, dia merasa seakan-akan telah terbebas dari penjara. Ada kalanya sebagian muslim dan mukmin itu ketika keluar dari Ramadan merasa bahwa bebas, besok sudah bukan bulan puasa. Padahal kalau aulia Allah itu setiap hari Ramadan berlalu mereka bersedih. Karena apa? Karena semakin dekat dengan berakhirnya Ramadan. Memang kita belum sampai kepada makom-makomnya seperti itu, tapi paling tidak, kata Sayyid Ibn Tawus, dia berpesan, wala taqta yaumaka hadza bil la'bi wal ihmal. Jangan engkau habiskan hari rayamu ini setelah engkau sebulan berpuasa, engkau habiskan dengan bermain dan kembali abai, kembali seakan-akan lupa bahwa kamu bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa anta la ta'lam. Kadang-kadang kita ini setelah merasa beribadah selama sebulan, mungkin ada banyak ayat yang kita baca, mungkin kita sudah berapa kali khatam Al-Qur'an di bulan Ramadan, kita merasa telah punya sesuatu. Dan kemudian begitu hari raya, kita merasa bebas, kita lepaskan kendali, kita lepaskan kontrol diri kita. Agak kita bebaskan diri kita. Kata Sayyid Ibn Tawus, wa anta la ta'lam amardudun am maqbulul a'mal. Sementara Anda tidak tahu. Kita ini semua tidak tahu apakah ibadah kita diterima atau tidak. Kita tidak tahu. Jadi jangan terlalu kepedean, jangan terlalu percaya diri bahwa amal kita diterima. Kita harus selalu khawatir bahwa boleh jadi saya tidak diterima. Dan ketika Allah melihat hambanya itu khawatir seperti itu, maka hamba itu akan mudah mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in rajautal qabul faqabil dzalika bisyukril jamil. Kalau kamu merasa bahwa boleh jadi aku diterima, maka keyakinanmu bahwa amalmu diterima itu jangan kemudian engkau sikapi selain dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah, ya Allah, alhamdulillah Ramadan kemarin aku berhasil menyisakan banyak waktu untuk beribadah. Aku berhasil menghindarkan diriku dari berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Bukan kita banggakan, tapi kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah. Agar apa? Agar kita semakin dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wa in hiftarrat. Namun bila kamu melihat bahwa kalau saya lihat Ramadan saya kemarin ini layak untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, fakun asirul huznit tawil. Ketika itu maka kata Sayyid Ibn Tawus, kamu layak habiskan 11 bulanmu sampai Ramadan yang akan datang dengan kesedihan dan kesusahan. Mudah-mudahan kesedihan dan kesusahan itu akan membuatmu semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi al-atyabin al-atharin al-muntajabin al-hudatil mahdiyyin al-ma'sumin. Allahumma shalli ala waliyyika amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib wa ala habibatihi az-Zahra al-Mardiyah wa ala al-Hasan wal-Husain sayyiday shababi ahli al-jannah wa ala Ali ibn al-Husain sayyidil abidin wa ala Muhammad ibn Ali baqir ilmi al-awwalin wal-akhirin wa ala Ja'far ibn Muhammadin as-Sadiq wa ala Musa ibn Ja'far al-Kadhim wa ala Ali ibn Musa ar-Ridha wa ala Muhammad ibn Ali al-Jawad wa ala Ali ibn Muhammad al-Hadi wa ala al-Hasan ibn Ali az-Zaki al-Askari wa ala al-Hujjatil Qa'im al-Mahdi salawatuka alaihim ajma'in wa salli ala immatil muslimin wa humatil musaddafin wa hudatil mu'minin. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Banyak umat Islam yang merasa telah berhari raya. Boleh jadi banyak orang mengira bahwa hari raya ini adalah perkara yang sederhana dan perkara biasa. Tapi kalau kita kembali kepada keterangan yang sampai dari Ar-Rasul dan keluarga sucinya, ternyata hari raya bukanlah hari yang biasa. Bukan ketika seseorang melewati bulan Ramadan dan kemudian dia masuk pada bulan Syawal, 1 Syawal, bahwa dia pasti berhari raya. Tidak. Hari raya punya makna yang dalam, punya arti yang dalam. Di antaranya Maulal Muttaqin, Al-Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam. Beliau berkata, ini bukan hari raya bagi sembarang orang. Innama huwa idun liman qabilallahu siyamahu wa syakara qiyamahu. Hari ini adalah hari raya. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang diterima puasanya, bagi orang yang diterima qiyamnya. Yang Ali melanjutkan, wa kullu yaumin la yusallah fihi fa huwa idun. Bahkan kita bisa menjadikan setiap hari kita adalah hari raya. Kapan itu? Ketika kita mampu melewati 1 hari tanpa maksiat. Setiap hari yang kita lalui tanpa maksiat, hari itu adalah hari raya. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wa alihi dalam pesannya tentang puasa, beliau fokuskan pada 2 hal ini. Fasalullaha rabbakum, mintalah kalian kepada Tuhan kalian, biniyatin shadiqah wa qulubin tahirah, dengan niat yang sungguh-sungguh dan hati yang bersih. Ayyuwaffiqakum lisiyamih wa tilawati kitabih. Yang kita minta, ya Allah, jadikan aku berhasil untuk puasa. Ternyata tidak mudah untuk kita berhasil dalam berpuasa. Sampai-sampai Ar-Rasul berpesan, kalau kamu masuk Ramadan, yang kamu minta 2 hal ini. Mintalah kepada Allah, ya Allah, sukseskan aku dalam berpuasa. Dan sukseskan aku dalam membaca kitabmu. Artinya membaca yang bukan hanya sekedar kita baca kalimatnya. Kalau kita baca kalimatnya, setiap orang bisa menghatamkan Al-Quran. Bukan hal yang luar biasa itu. Orang ketika sudah selesai baca Iqra 6, ya kemudian dia bisa baca Al-Quran. Tapi bukan itu makna tilawah. Tilawah adalah ketika kita membaca ayat-ayat Allah,
dan bagaimana ayat-ayat Allah itu bisa mewarnai jiwa dan raga kita. Baru itu namanya kita bertilawah. Kalau enggak ada bedanya kita dengan beo yang mungkin bisa hafal surat Fatihah atau surat Al-Ikhlas. Artinya kalau sekedar baca saja beo bisa, burung bisa. Tapi yang dimaksud dengan tilawah, dan tidak mungkin Rasul mengatakan ayyuwafiqakum lisiyamih wa tilawati kitabih. Sukses dalam puasa dan sukses dalam membaca Al-Quran. Emang kita pernah tidak sukses kalau sekedar baca tok? Kalau sekedar baca saja, setiap kita sukses untuk membaca Al-Quran. Berarti ada makna lain yang dimaksud dengan sukses dalam bertilawah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dalam salah sebuah khutbah hari raya beliau berkata seperti ini. Ayyuhan nas, wahai umat manusia, inna yaumakum hadha, harimu ya hari seperti ini. Hari seperti kita sekarang ada di tengah-tengahnya. Inna yaumakum hadha yaumun yuthabu fihil muhsinun. Hari ini adalah hari di mana orang-orang baik, orang-orang yang telah mampu mengisi Ramadannya dengan berbagai macam perbuatan baik, dia akan mendapatkan pahala dan imbalannya. Wa yahsaru fihil musiun, dan akan merugi orang-orang yang mengisi saat-saat dia menjadi tamu Allah. Bayangkan, ada hamba-hamba Allah di bulan dia menjadi tamu-tamu Allah, tapi dia mengisi hari-harinya dengan berbuat buruk. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang al-musiun di bulan Ramadan. Yang Ali berkata, dan akan merugi orang-orang yang mengisi hari-harinya dengan perbuatan buruk. Beliau melanjutkan, wa huwa asbahu yaumin bi yaumi qiyamatikum. Hari ini adalah hari yang paling mirip dengan hari kiamat kalian nanti. Fadhkuru bi khurujikum min manazilikum ila musallakum khurujakum minal ajdath ila rabbikum. Bayangkan ketika kamu keluar dari rumahmu menuju tempat sholatmu di hari raya. Bayangkan itu saat kamu keluar dari raga yang sudah lapuk dimakan tanah, di mana Allah hidupkan kembali raga kita itu, kita menggeliat dan kita keluar dari kubur kita dan kita menuju Allah Subhanahu wa taala untuk dihitung amal-amal kita. Wadhkuru biwuqufikum fi musallakum wuqufakum baina yaday rabbikum. Dan ketika kamu di musalla, kalian berdiri menghadap kiblat, salat seperti yang kita lakukan. Bayangkan bahwa kamu sedang berdiri di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru biruju'ikum ila manazilikum ruju'akum ila manazilikum fil jannati awin nar. Dan bayangkan juga ketika nanti kamu selesai sholat hari raya, selesai mendengar khutbahnya, selesai menyantap makanan, dan kalian harus kembali pulang ke rumah kalian. Kata Imam Ali, itu bukan rumah kalian sesungguhnya. Rumah dunia kalian ini boleh jadi kalian tinggali hanya setahun lagi, boleh jadi 3 tahun lagi, boleh jadi 10 tahun lagi, boleh jadi 20 tahun lagi, akan kalian tinggalkan rumah itu. Mana ada orang yang bisa tetap tinggal di rumahnya? Semua orang meninggalkan rumahnya. Ayah-ayah kita mungkin yang bangun rumah kita, mungkin yang beli tanah, yang di atas tanah itu dibangun rumah kita. Yang punya tanah itu, yang bangun tanah itu sudah tidak tinggal di tempat itu, sudah meninggalkan kita. Itu bukan rumah kita yang sebenarnya. Karenanya semua orang meninggalkan, bukan rumah hakikinya. Katanya Ali, dan ingatlah pulang kalian dari tempat sholat kalian ke rumah-rumah kalian, ingatlah kepulangan kalian ke rumah hakiki kalian. Mana rumah hakiki kita? Ila manazilikum fil jannati awin nar. Rumah hakiki kita adalah rumah abadi kita, rumah setelah kita dihidupkan kembali. Tapi ada 2 kemungkinan. Ada kalanya kita abadi di neraka, dan ada kalanya kita abadi di surga. Itu rumah kita yang sejati. Artinya, jadikan situasi kita pulang ke rumah kita ini, bayangkan bahwa kita akan pulang ke rumah kita yang sungguhnya. Tapi apakah itu surga atau neraka? Wa'lamu ibadallah anna adna ma lis-sha'imin was-sha'imat. Katanya Ali, yang paling sedikit yang akan Allah berikan kepada
orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun wanita. Ayyunadiyahum malakun, nanti ada malaikat yang memanggil mereka, yang menyeru mereka, fi akhir yaumin, di akhir daripada hari di bulan Ramadan. Malaikat itu berseru, dan mudah-mudahan kita termasuk yang diseru ya. Absyiru ibadallah, terimalah kabar gembira wahai hamba-hamba Allah. Faqad ghufira lakum ma salafa min dzunubikum, dosa-dosamu yang telah lalu semuanya telah Allah ampuni. Fanzuru, tapi lihatlah, kaifa takunun fima tasta'nifun, di kehidupanmu yang akan datang, di hari-harimu, bulan-bulanmu yang akan datang, bagaimana kamu mengisi buku amalmu yang telah Allah putihkan kembali. Sebagai penutup, Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menjelaskan, laisal 'id liman labisal jadid wa innamal 'id liman aminal wa'id. Hari raya bukan ketika kita memakai baju baru, memakai wangian, sepatu baru, mungkin sebagian mobil baru, mungkin sebagian cat rumah yang baru, atau mungkin sebagian rumah yang baru. Bukan. Hari raya itu bukan itu. Itu adalah mungkin apa yang kita lihat ketika orang-orang merayakan hari raya, tapi itu bukan hari raya. Hari raya adalah hari di mana seorang hamba telah mampu memastikan bahwa dia selamat dari ancaman dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu hari raya yang sebenarnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ma hadana wa lahu syukru ala ma aulana. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah